Siapa yang tidak mau menjadi seorang presiden? Presiden adalah sosok yang menempati posisi tertinggi dalam pemerintahan suatu negara. Mereka adalah perwakilan rakyat, penguasa tertinggi, dan pemimpin tanpa tandingan yang menerangi jalan bagi bangsa mereka. Gelar ini penuh dengan kekuatan dan tanggung jawab yang tak terhingga. Bayangkanlah, seorang presiden adalah tonggak kekuatan di negaranya. Ia bukan hanya sekadar wajah yang berkilau di acara-acara kenegaraan, tapi juga pemimpin yang harus membawa visi dan impian untuk bangsa yang ia pimpin. Sebuah tanggung jawab yang tak bisa diabaikan begitu saja. Presiden adalah pilar penjaga kestabilan dan kemajuan sebuah negara. Mereka harus mengatur jalannya pemerintahan, membuat keputusan yang sulit, dan menavigasi lautan permasalahan yang menghadang. Semacam kapten yang menjalankan kapal besar bernama negara dengan penuh kecerdasan dan keberanian. Namun, tak hanya itu. Seorang presiden juga adalah lambang persatuan dan semangat nasional. Mereka menjadi simbol kekuatan dan inspirasi bagi rakyatnya. Dalam setiap kata dan tindakan, mereka harus mampu menghidupkan semangat persatuan dan membangun kebanggaan bersama. Seperti magnet yang menarik kepercayaan dan harapan dari jutaan orang. Menduduki posisi presiden adalah mimpi bagi banyak orang. Namun, tahukah kalian? Jabatan presiden atau perdana menteri ini dapat dipilih kembali atau bahkan memiliki masa jabatan yang lama menjadikan orang nomor satu tersebut berkuasa selama belasan bahkan puluhan tahun. Ada istilah kata, kalau sudah duduk, akan malas beranjak, mungkin tepat untuk menggambari situasi ini. Presiden sering menduduki jabatan dengan lama atau terpilih kembali karena kepemimpinan yang efektif. Konsistensi dalam menciptakan kestabilan, dukungan dari partai politik, keuntungan incumbensi, dan dampak kebijakan jangka panjang. Bahkan, situasi perang, krisis, dapat membuat presiden menjabat ekstra lebih dari masa jabatan yang tadinya telah ditentukan. Berikut adalah 5 presiden dengan masa jabatan terlama di dunia. Kira-kira Pak Presiden Soeharto termasuk gak ya? Mari kita simak bersama-sama. Omar Bongo. Omar Bongo lahir pada tanggal 30 Desember 1935 di wilayah Prancis Ekuatorial Afrika, yang saat ini dikenal sebagai Gabon. Dia memulai karir politiknya pada awal 1960-an saat Gabon meraih kemerdekaan dari Prancis. Total masa jabatan beliau adalah 41 tahun. Pada tahun 1967, setelah kematian Presiden pertama Gabon, Leon Mba, Omar Bongo menjadi presiden kedua Gabon setelah memenangkan pemilihan presiden. Pada awal masa kepresidenannya, ia menjabat sebagai pemimpin muda yang relatif tidak dikenal. Selama masa pemerintahannya yang panjang, Bongo terkenal karena mengkonsolidasikan kekuasaannya dan menjaga stabilitas politik di Gabon. Ia juga memanfaatkan sumber daya alam yang kaya di negara tersebut, terutama minyak, untuk membangun ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia terpilih kembali dalam serangkaian pemilihan yang dianggap kontroversial oleh beberapa pihak, dan memegang kekuasaan tanpa henti selama lebih dari 4 dekade. Namun, selama masa kekuasaannya, Bongo juga dihadapkan dengan kritik dan tudingan tentang korupsi, nepotisme, dan pelanggaran hak asasi manusia. Banyak kritikus menuduh bahwa kekayaan negara yang berasal dari sumber daya alam Gabon tidak sebanding dengan kemajuan sosial dan ekonomi yang dialami oleh rakyat. Pada tahun 2009, setelah menderita sakit, Omar Bongo meninggal dunia. Putra sulungnya, Ali Bongo, kemudian menggantikannya sebagai Presiden Gabon. Meskipun Omar Bongo menjabat dalam waktu yang sangat lama dan memainkan peran penting dalam politik Gabon, ia juga meninggalkan warisan yang kontroversial dan menjadi sorotan kritik dari berbagai pihak. Total masa jabatannya selama 41 tahun. Muammar Gaddafi. Gaddafi menjabat sebagai pemimpin Libya selama 42 tahun, dari tahun 1969 hingga tahun 2011. Muammar Gaddafi dilahirkan pada tanggal 7 Juni 1942 di desa Kas Abu Hadi, Libya. Pada tahun 1969, saat berusia 27 tahun, Gaddafi memimpin kudeta militer yang berhasil menggulingkan Raja Idris dan mengambil alih kekuasaan di Libya. Setelah berkuasa, Gaddafi mendeklarasikan dirinya sebagai pemimpin revolusi dan memimpin Libya dengan tangan besi.
Ia mengimplementasikan ideologi politik yang ia sebut sebagai teori ketiga universal, yang menggabungkan unsur-unsur sosialisme, nasionalisme, dan Islam. Selama masa pemerintahannya, Gaddafi terlibat dalam berbagai konflik dan kontroversi. Pada 1970-an, ia mendukung kelompok gerilyawan dan pemberontak di berbagai negara, termasuk Irlandia Utara, Palestina, dan Afrika Selatan, yang menyebabkan ketegangan dengan negara-negara Barat. Pada tahun 2011, ketika terjadi gelombang protes di Timur Tengah dan Afrika Utara yang dikenal sebagai Perang Arab, protes juga melanda Libya dan mengecam rezim Gaddafi. Pemerintah Libya menanggapi dengan keras dan memicu perang saudara yang berkecamuk di negara itu. Dalam konflik tersebut, Gaddafi ditentang oleh kelompok pemberontak dan mendapat serangan dari pihak Barat yang mendukung pemberontak. Pada Oktober 2011, Gaddafi ditangkap oleh pemberontak dan kemudian dibunuh di dekat kampung halamannya, Sirte. Kematian Gaddafi menandai berakhirnya era panjang kepemimpinannya di Libya dan mengakhiri kekuasaan yang kontroversial. Pasca kematian Gaddafi, Libya mengalami ketidakstabilan politik dan konflik internal yang berkepanjangan. Total masa jabatannya selama 42 tahun. Kim Il-sung. Kim Il-sung adalah kakek dari Kim Jong-un, pemimpin Korea Utara yang sekarang. Kim Il-sung lahir pada tanggal 15 April 1912 di desa Mangyongdae, yang saat itu berada di bawah kekuasaan Jepang. Dia terlibat dalam gerakan kemerdekaan Korea selama masa penjajahan Jepang dan menjadi seorang pejuang dalam Perang Kemerdekaan Korea melawan Jepang pada tahun 1930-an dan 1940-an. Setelah Jepang menyerah pada akhir Perang Dunia Kedua, Korea dibagi menjadi dua bagian, dengan Korea Utara di bawah pengaruh Uni Soviet. Pada tahun 1948, Kim Il-sung menjadi pemimpin pertama Korea Utara yang merdeka secara resmi, dengan memproklamirkan pendirian Republik Demokratik Rakyat Korea. Sebagai pemimpin Korea Utara, Kim Il-sung menerapkan ideologi Juche yang dikembangkan olehnya sendiri. Juche mengusung konsep swasembada ekonomi, otonomi politik, dan pertahanan militer yang kuat. Kim Il-sung juga membangun kultus pribadi di sekitar dirinya, dengan dianggap sebagai pemimpin agung dan eternal presiden. Pada tahun 1950, Korea Utara meluncurkan Perang Korea dengan invasi ke Korea Selatan, yang memicu perang saudara yang berkecamuk selama 3 tahun. Meskipun perang berakhir dalam kebuntuan, Kim Il-sung mempertahankan kekuasaan di Korea Utara dan mengkonsolidasikan rezim otoriter di negara tersebut. Selama kepemimpinannya, Kim Il-sung mempraktikkan ekonomi yang terpusat pada negara dan menekankan pengembangan militer yang kuat. Kim Il-sung meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 1994. Setelah kematiannya, putranya Kim Jong-il menggantikannya sebagai pemimpin Korea Utara. Meskipun banyak kontroversi dan kritik terhadap kepemimpinannya, Kim Il-sung dianggap sebagai sosok yang berpengaruh dalam sejarah Korea Utara dan masih dihormati secara resmi oleh negara tersebut. Total masa jabatannya selama 45 tahun. Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek lahir pada tanggal 31 Oktober 1887 di Provinsi Zhejiang, Tiongkok. Dia bergabung dengan Akademi Militer Baoding pada usia 14 tahun dan kemudian melanjutkan pendidikan militer di Jepang. Pada tahun 1927, Chiang Kai-shek memimpin gerakan pembangunan Kuomintang yang berusaha untuk menyatukan Tiongkok di bawah pemerintahan KMT. Namun, selama Perang Saudara melawan Partai Komunis Tiongkok, hubungan antara KMT dan Komunis memburuk, dan pada tahun 1937, perang melawan invasi Jepang dimulai. Namun, setelah Perang Dunia Kedua, konflik antara KMT dan Partai Komunis Tiongkok kembali pecah, dan Perang Saudara baru meletus. Pasukan komunis yang dipimpin oleh Mao Zedong berhasil mengalahkan pasukan KMT, dan pada tahun 1949, KMT dipaksa mundur ke Pulau Taiwan. Chiang Kai-shek mendirikan Republik Tiongkok atau ROC yang sekarang menjadi Taiwan dan menjadi presiden pertama negara itu. Ia menerapkan rezim otoriter dan mengadopsi kebijakan anti-komunis. Selama kepemimpinannya di Taiwan, Chiang Kai-shek berusaha membangun ekonomi dan kekuatan militer negara itu. Chiang Kai-shek meninggal dunia pada 5 April 1975 di Taipei, Taiwan. Setelah kematiannya, putranya,
Chiang Ching-kuo, menggantikannya sebagai pemimpin Taiwan. Meskipun kontroversial, Chiang Kai-shek dianggap sebagai tokoh penting dalam sejarah Tiongkok modern dan warisannya masih memiliki pengaruh di Taiwan hingga saat ini. Total masa jabatannya selama 47 tahun. Fidel Castro. Ya, Fidel Castro menjabat hingga hampir saja genap setengah abad atau 50 tahun lamanya. Beliau adalah seorang pemimpin revolusioner dan politikus yang menjadi tokoh sentral dalam sejarah Kuba. Berikut adalah sejarah singkat tentang Fidel Castro dan beberapa keunikannya. Fidel Castro lahir pada tanggal 13 Agustus 1926 di Biran, Kuba. Pada awalnya, ia tertarik pada politik dan aktivisme, dan pada tahun 1953, ia memimpin serangan militer yang gagal terhadap pangkalan militer Moncada dalam upaya untuk menggulingkan rezim diktator Batista. Setelah serangan Moncada yang gagal, Castro ditangkap, diadili, dan dipenjara. Namun, keberanian dan oratorinya yang kuat selama persidangan membuatnya menjadi figur terkenal di kalangan masyarakat Kuba. Setelah mendapatkan amnesti pada tahun 1955, Castro pergi ke pengasingan di Meksiko, di mana ia bertemu dengan Che Guevara dan membentuk gerakan pemberontakan gerilya yang dikenal sebagai Gerakan 26 Juli. Pada tahun 1956, Castro dan sekelompok pemberontak kembali ke Kuba untuk memulai revolusi melawan rezim Batista. Setelah menghadapi tantangan dan pertempuran yang berkepanjangan, mereka akhirnya berhasil merebut kekuasaan pada tahun 1959. Fidel Castro menjadi Perdana Menteri pertama Kuba yang baru merdeka. Salah satu keunikan Fidel Castro adalah ideologinya yang sangat dipengaruhi oleh komunisme dan sosialisme. Ia mengadopsi model sosialis untuk membentuk negara Kuba dan menentang pengaruh Amerika Serikat di kawasan tersebut. Castro membangun negara dengan pemerintahan otoriter, menguasai ekonomi, dan melaksanakan reforma agraria untuk meratakan kepemilikan lahan. Castro juga terkenal dengan retorikanya yang tajam dan pidatonya yang berapi-api. Ia mampu mempengaruhi dan memobilisasi massa dengan pidato-pidatonya yang panjang, terutama dengan mengkritik imperialisme dan kapitalisme. Selama kepemimpinannya, Castro meluncurkan serangkaian reformasi sosial, seperti program kesehatan dan pendidikan universal, yang mendapat pujian dari beberapa kalangan. Namun, pada saat yang sama, rezimnya juga dikritik karena pelanggaran hak asasi manusia, kurangnya kebebasan politik, dan ketidakadilan ekonomi. Fidel Castro memegang kekuasaan secara de facto di Kuba selama lebih dari 5 dekade, dari tahun 1959 hingga 2008. Pada tahun 2008, kesehatan yang buruk membuatnya menyerahkan kekuasaan kepada adiknya, Raul Castro, dan Fidel meninggal dunia pada 25 November 2016. Total masa jabatannya selama 49 tahun atau hampir setengah abad. Bantu kami agar dapat terus memberikan informasi tentang dunia dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga share ke kerabat kalian agar mereka juga dapat menikmati informasi yang kami berikan.